Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال رسوله الكريم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال المؤلف ونفعنا به وبعلومه وأسراره آمين يا رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وفروعه وأصوله وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وتابع التابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين، خصوصا مؤلف هذا الكتاب شيخ دكتور وهب الزحيلي، مؤلف kitab Al-Tafsir Al-Ibris Kiai Bishri Mustafa, guru-guru kita, kiai-kiai kita, tiyang sepuh kita ingkang sampun sumarih, mbah-mbah kita, keluarga kita, ugi sedayanipun umat Islam muslimin wal muslimat, wabil khusus Kiai Haji Ahmad Nasrullah bin Kiai Abdul Rahim, muassisi hazil qaryah Mbah Biyudriyo Mbah Sulaiman Mbah Saleh, wa ala alihim wa ashabihim wa zurriyatihim wa furu'ihim wa usulihim wa ahli silsilatihim wal akhizina anhum syai'un lillah wa lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara rahimakumullah, alhamdulillah kita diberikan kesempatan kalian Allah untuk terus beribadah, untuk terus tafakkur angen-angen ayatipun Gusti Allah. Pada sore hari ini kita masuk penutupan pengawasan tafsir sekaligus penutupan pengawasan di bulan Ramadan di Masjid Subulus Salam tahun 2025. Mugi-mugi ibadah kita, ngaos kita, tafakur kita, baik tafakur fi ilmi tafsir termasuk tafakur dalam kitab fikih yang diasuh oleh Ustadz Faris Tanwirul Qulub, ugi ngaos kitab akhlak ya kalau Pak ini Nasaihul Ibad, yang malam subuh kitab Nasaihul Ibad kurang lebih tentang nasihat-nasihat alias ilmu akhlak. Mugi-mugi lantaran pengawasan kita saged
dados ridhonipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian rahimakumullah, kita masuk juz kedua. Sebenarnya kemarin ini harusnya di pertemuan sebelumnya, karena hujan yang sangat deras sampai suara tidak terdengar, jadi ini saya ulang kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Baqarah ayat 142 sampai 143, awal juz kedua. Syekh Dr. Wahba Az-Zuhaili memberikan tema At-Tamhid Litahwilil Qiblah, persiapan untuk merubah kiblat. Jadi di ayat ini kiblat, perintah memindah kiblat belum, baru persiapan termasuk menyiapkan mental umat Islam jika nanti dihujat, jika nanti diomongi, jika nanti dikritik. Ini persiapan. Ayat perintah pindahnya kiblat di ayat selanjutnya 144. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sayaqulu sufaha'u minan nas. Sayaqulu bakal podo ngucap sapa as-sufaha'u pira-pira wong kang podo bodho. Minan nasi, bayane sufaha minan nasi saking menungso. Ayat ini sudah akan memberikan motivasi, support terhadap umat Islam. Wong Islam nanti sebentar lagi orang bodoh-bodoh, orang idiot-idiot itu bakal ngucap, walaupun mungkin mereka itu mungkin kalau zaman sekarang yang ngucap itu profesor, doktor, titelnya tinggi, pinter, karena orang Yahudi itu terkenal kecerdasannya, cerdas. Tapi karena dia tidak bisa menerima hal yang sepele, hal yang mudah, yaitu mengimani apa yang ada di dalam kitab mereka, meyakini apa yang ada di dalam kitab mereka, padahal itu yang terus dia baca, maka itu diarani tiyang bodoh. Lho wong pendino diwaca yo ngerti maknane, tapi kok gak paham, niku kan maknane ngapunten bodoh. Maka para sahabat sudah diberikan support. Engko nek ana wong ngomong aneh-aneh iku wis gampangane iku wong bodoh, ojo dirungokno, ojo didebat. Karena berdebat dengan orang bodoh itu percuma. Kalau kita berdebat dengan orang pinter, itu ada titik temu. Kalau tidak bisa menemukan titik temu, minimal kita menambah wawasan kita dan mereka juga menambah wawasan mereka. Tetapi kalau berkomunikasi debat sama orang sufaha, orang-orang bodoh, itu debat kusir, gak ketemu, tiwas jengkel, tiwas muring-muring tanpa ada solusi. Ini di mana saja. Makanya bahasa gak usah debat sama orang bodoh, itu percuma.
Debat sama orang yang tidak mau menerima kebenaran itu percuma, wis mending menang. Nah kalau yang diajak debat, diajak ngobrol orang pinter, insya Allah enak. Banyak kita ketemu akan di beberapa, mungkin di sekitar kita atau di televisi, ada debat kusir nggak ada habis-habisnya. Iya, kalau saya pribadi biasanya debat seperti itu nggak perlu ditonton, percuma. Kenapa? Mereka tidak mencari solusi, hanya ingin cari benarnya. Ini kurang lebih sama. Saya qulu sufaha'u minan nas. Mereka berkata apa? Ma utawi opo walla iku walla minguaken opo mahum ing Nabi Muhammad lan muslimin an qiblatihim saking kiblate Nabi Muhammad lan muslimin allati kanu kang ono sapa Nabi Muhammad lan muslimin iku alaiha netepi ing atase alladzi. Mereka akan berkomentar nanti kalau nggak salah di Asbabun Nuzul di tafsirnya, yang tidak suka itu komentar mindah kiblat itu bukan cuma orang Yahudi, bukan cuma orang Nasrani, orang musyrik Mekah pun sing kiblatnya mereka awalnya membanggakan Ka'bah pun ketika Nabi Muhammad nantinya memindah kiblatnya menghujat habis. Dan ini kalau tidak diberikan persiapan bisa jadi umat Islam goncang. Diajak logika digaduk-gaduk no. Ilmu gaduk itu susah, digaduk-gaduk no, diongkre-ongkre umat Islam, iya susah, sehingga akhirnya membuang energinya untuk sesuatu yang gak penting. Maka saya qulu sufaha'u, orang-orang bodoh akan berkata, apa yang membuat Nabi Muhammad dan orang-orang itu pindah kiblat itu lho lapo. Jika mereka berkata seperti itu, kul ngucapa sira kabeh, kul ngucapa sira Muhammad, lillahi iku tetep kagungane Gusti Allah, al-masyriqu utawi wetan, wal maghribu lan kulon. Timur dan barat itu milik Allah. Jadi gak usah gegeran. Allah mau menyuruh hambanya ngadep timur, iya monggo, selama itu perintah dari Allah kita sami'na wa ata'na. Selama itu perintah Allah kita kudu manut. Ya dinuduhaken sapa Gusti Allah man ing wong yasa'u kang ngersakaken sapa Gusti Allah ila siratin maring dalan mustaqimin kang jejeg. Karena ini milik Allah, Allah pun mempunyai hak prerogatif mau memberikan hidayah kepada jalan lurus ini kepada siapa saja, itu terserah Allah. Karena al-masyriq ngadep timur, orang Nasrani itu kalau sholat ngadep timur, kiblatnya mana gak penting. Maghrib ngadep barat, itu kiblatnya orang Yahudi. Walaupun pada dasarnya mereka itu kiblatnya kan Baitul Maqdis. Mungkin orang Yahudi sebagian besar itu posisinya ada di timurnya Baitul Maqdis, di timurnya Palestina, Mekah, daerah Arab, itu posisi Baitul Maqdis ada di barat. Maka mereka sholatnya menghadap barat. Sedangkan orang Kristen sebagian besar hijrah ke Romawi, ke Bizantium, ke Eropa. Karena di Romawi mereka sholatnya menghadap ke timur. Tapi
mereka timbang bingung no umate jarene. Mereka akhirnya membuat ketetapan pokoke wong Nasrani salat yang ngadep di ngadep timur, wong Yahudi salat yang ngadep barat. Ini mungkin kurang lebih sama dengan tiang Jawa kuno yang kurang paham bahwasanya kita sholat itu ngadep kiblat, kiblat itu arahnya ke Mekah, titiknya adalah Ka'bah. Lah nek wis pindah hijrah ke wilayah Amerika, contoh Suriname, atau ada orang Indonesia yang hijrah ke Belanda, maka kalau orang Jawa dulu sholatnya ngadep barat, maka mereka kudu sholat yang ngadep timur. Tapi karena kebetulan yang dibawa ke Suriname, ada yang dibawa ke wilayah Afrika. Kalau yang dibawa ke Afrika itu banyak yang ulamanya. Jadi saya pernah lihat sebuah tayangan yang merubah, yang minterno orang-orang wilayah Afrika Selatan itu keturunan Indonesia. Ada 3 ulama dari Indonesia yang dakwah dengan hikmah wal mau'izatul hasanah, merubah pola pikir orang Afrika Selatan. Kalau orang Afrika Selatan banyak orang, karena mungkin tidak terlalu jauh posisinya, banyak ulama yang datang ke sana, orang Indonesia yang ulama. Sedangkan ke Suriname yang dibawa adalah budak, adalah orang yang tidak terlalu paham agama, dirampas kemerdekaannya, dipakai dibawa ke Suriname. Suriname itu kalau nggak salah wilayah Amerika Selatan, yang kondisi wilayahnya kurang lebih, iklimnya kurang lebih sama dengan Indonesia. Dibawa ke sana tujuannya untuk membuka perkebunan. Mungkin orang sana dulu belum paham berkebun tebu. Dulu kebun tebu di Pasuruan itu pusatnya laboratorium tebu sedunia. Jadi mungkin dibawalah orang Indonesia ke sana, ketika karena mereka bukan orang pinter, ketika mereka sholat ngadepnya ngadep barat, gak ngerti nek Ka'bah itu ada di timurnya. Nah, Allah menunjukkan kepada siapa saja untuk menuju jalan yang lurus. Profesor Quraisy Shihab, Pak Quraisy itu memberikan gambaran Siratul Mustaqim. Jalan sirat itu jalan lebar, jalan lebar, mustaqim lurus, jalan tol lurus. Munggo wong normal pingin jalan yang lurus, lebar, nyaman, siratul mustaqim. Tapi ada orang yang memang cari-cari celah, senengane golek dalan, karepe dalan terobosan, padahal jalan tercepat adalah jalan lurus. Saya mau ke depan situ, kalau pingin cepat dan jarak terpendek adalah lurus. Kalau pingin muter, saya belok ke sana, sono, itu pasti lebih lama dan lebih jauh. Tapi banyak orang wis dilui dalan lurus, golekane dalan sing bengkong-bengkong. Contoh, ini dalam kehidupan sehari-hari mawon. Iya wis enak-enak ngapunten duwe bojo nang omah, duwe keluarga nang omah, iseng golek gendaan.
iseng Mbak, duwe bojo nang oma apapun ini jalan lurus, tapi iseng kepingin apa ya, sensasi, adrenalin, golek pacar, golek pacar ketemu nang embong asal ngerayu atau kadang lewat media sosial. Banyak, dan hal orang ingin menyimpang dari jalan lurus itu banyak dipakai di apa ya, digunakan celahnya. Jadi misalnya ada orang pura-pura nyapa kita, assalamualaikum atau apa, terus ya kita kalau memang kita pingin jalan lurus, ditanya ini ada apa, anu salah sambung, ya wis salah sambung, kita ingin jalan lurus. Tapi kadang-kadang namanya tangan, namanya hati gatel, diterusno, mentang-mentang niku wong wedok, padahal gak jelas iku wong wedok temenan napa wong lanang. Karena mencari titik kelemahan kita yang suka gatel, suka pingin nyelintung, maka mulailah ngobrol dan sebagainya, padahal tujuan akhirnya agar kita ngeklik sebuah website yang dimana website itu akan menggerus HP kita. Itu sering terjadi. Gusti Allah memberikan jalan yang lurus. Wa kadzalika lan kaya mengkono kelakuan. Ja'alna dadekaken sapa ingsun kum ing sira kabeh ummatan ing dadi golongan, dadi umat wasaton kang tengah-tengah alias bagus. Jadi karena umat Islam ini tadi syuraton mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Jalan umatan wasaton, umat yang tengah-tengah. Ya jalan di tengah-tengah lurus ini kira yo enak toh. Lah kok ana wong senengane minggir ya lugur. Ini jalan lurus. Makanya ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi, orang yang didurhakani, orang yang dibendu sama Allah, itu siapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau dibendunya itu, dimurkai itu apa? Kalau dalam urusan akidah, urusan hukum syariat kewenceng, cekelane kekencengan. Sedangkan waladhdallin, orang Nasrani itu orang yang tersesat. Orang tersesat itu apa? Tidak ada hukum dalam babakan orang Nasrani, orang yang tersesat. Nah, umat Islam adalah umatan wasatan, umat tengah-tengah, litakunu supaya ana sapa sira kabeh iku syuhadaa, nanti dadi saksi alan nasi ing atase menungso. Jadi umat Islam nanti akan menjadi saksi terhadap kebohongan-kebohongan umat-umat yang lalu. Saking hebatnya umat Islam. Wa yakuna lan supaya ana sapa ar-rasulu utusan alaikum ing atase sira kabeh iku syahidan dadi saksi. Rasul-rasul akan menjadi saksi terhadap kalian semua. Wa ma ja'alna lan orang dadekaken sapa ingsun al-qiblata ing kiblat allati kunta alaiha, allati kunta kang ono sapa sira iku alaiha ing atase kiblat, iku alaiha netepi ing atase kiblat illa lina'lama angin krono
buktekaken sapa ingsun man ing wong yattabi'u kang derek kang manut sapa man ar-rasula ing utusan ing Rasulullah mimman saking wong yang qalibu kang kuwalik apa man ala akibaihi ing atase tungkak lorone man. Allah menjadikan kiblat, perintah untuk awalnya kiblatnya manut Masjidil Aqsa, nanti habis itu dipindah ke Masjidil Haram alias Ka'bah. Ini tujuannya agar siapa yang ikut Rasulullah dan orang yang balik, yang qalibum balik akibahi tungkai, jadi balik arah. Siapa yang tetap mengikuti Rasulullah dan siapa yang akan balik arah. Kenapa? Berat urusan kiblat, berat secara mental. Tidak gampang, Pak. Kita orang baru dihujat sama orang-orang pinter-pinter, gak gampang. Dan koyok-koyok kalah. Maka ini menunjukkan bahasanya lina'lama, agar kami tahu buktekno sapa sing bener-bener pengikut Rasul dan sapa sing bukan. Wa in kanat lan setuhune kelakuan, wa in lan setuhune kelakuan kanat iku ono apa mengkono mati iku lakabirotan yakti abot illa alal lazina kejaba ing atase wong akeh hada kang paring pituduh sapa Allah Gusti Allah ing allazina. Jadi pindah kiblat itu berat kecuali buat orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Lagi-lagi tadi perintah Allah mungkin buat kita panjenengan sekarang wis langsung ngadep kiblat begini mentalnya tidak terlalu masalah, tetapi bagi pelaku langsung itu berat, Pak. Hujatan-hujatan yang tidak pernah berhenti. Makanya zaman sekarang kok ono Islam dihujat sama negara lain gak usah kaget, dihujat sama agama lain gak usah gupuk, gak usah muring-muring. Wa makana lan ora ono sapa Allah Gusti Allah iku liudi adrapun yaknyaken sapa Allah imanakum ing iman sira kabeh. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Innallaha satuhune Gusti Allah bin nasi kelawan menungso iku la raufun yakti agung welase rahimun tur agung asihe. Allah adalah dan Allah akan menjadi, Allah adalah zat yang maha welas asih terhadap manusia. Kita ke tafsir munirnya. Al-mufradat al-lughawiyah, kosakata bahasa. As-sufaha, saya qulu sufaha. Sufaha itu apa sih? As-safah maknanya ittirabur ra'yi wal fikri awil akhlaki, goncangi pikiran wal goncangi pendapat wal fikri lan pikiran atau akhlak. Orang yang kacau safih itu orang yang kacau pola fikirnya, sudut pandangnya, juga akhlaknya. Al-sufaha iku al-juhal du'afaul uqul. Sufaha itu juga dimaknai orang-orang yang bodoh, yang lemah akalnya.
Wal murad bihim huna, yang dimaksud dengan sufaha dalam ayat ini pada dasarnya sufaha artinya orang-orang yang bodoh, tapi yang dimaksud adalah mungkiru taghayyuril qiblati minal yahudi wal musyrikin wal munafiqin, orang-orang yang mengingkari berubahnya kiblat dari golongan Yahudi, orang musyrik Mekah atau musyrik yang ada di Madinah, juga orang munafik. Orang munafik itu banyak di Madinah waktu itu, dan orang-orang pinter, orang-orang punya status sosial yang tinggi. Wallahum ay sarrafahum ma wallahum maknanya sorofahum, menguakan, memalingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam wal mukminin, yaitu memalingkan Nabi dan orang-orang mukmin. Al qiblah, kiblah itu apa? Asluha al hala allati yakunu 'alaiha al muqabil thumma khassat bil jihati allati yastaqbilu insan fi shalat. Kiblah itu adalah asalnya kondisi yang dimana seseorang itu mau menghadap. Summa khassat bil jihadil lati yastaqbil insan fi shalat, kemudian dikhususkan kiblat itu untuk arah yang manusia menghadap ketika sholat. Wa hiya qiblatul muslimin fi sholati wa hiya jihad. Nah, kiblatnya orang Islam adalah mengarah ke Ka'bah musyarrafah. Wasaton, al-wasat itu apa? Tengah-tengah itu apa? Muntasofus syai', tengah-tengahnya sesuatu. Au markazud dairah, atau pusat wilayah. Sumastu'ira lil khisalil mahmudah, kemudian digunakan untuk budi pekerti yang baik. Iz kullu sifatin mahmudah kasuja'ah, maka setiap sifat terpuji seperti contohnya berani, itu wasatu baina tarafain al ifrat wat tafrid, antara sembrono dan penakut. Pemberani itu tengah-tengah antara pengecut atau ngawur. Sopo langsung. Pemberani itu tidak selalu langsung di depan. Biasanya orang yang langsung di depan itu bukan pemberani, tapi ngawur. Maka tengah-tengah sifat pemberani adalah sifat yang tengah-tengah, yang pada posisinya. Pun sababun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Rawa al-Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan Adil Barra saking sahabat Barra, qala, Barra berkata, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah, fasalla nahwa baitil maqdis, baitil muqaddas 17 syahran atau 17 syahran. Nabi sholat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu ayyatawajjaha nahwal Ka'bah, dan Nabi ketika menghadap ke Baitul Maqdis, ke Palestina, Nabi pingin sholatnya, punya keinginan sholatnya kiblatnya adalah Ka'bah. Fa'anzalallahu ta'ala qad nara taqalluba wajhika fis sama', maka Allah menurunkan ayat qad nara ini, ayat perintah untuk menghadap, merubah kiblat. Setelah turun ayat ini ayat yang ini belum turun yang perintah, tapi sudah diberikan persiapan. Ketika ayat qad nara taqalluba wajhika ini turun,
as-sufaha'u minan nas, orang-orang bodoh, orang Yahudi, musyrik dan munafik akan berkata, ma wallahu ma'an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Wa fi sahihain anil Barra, dari Barra juga, mata 'alal qiblati qabla an tahawwala rijalun wa qutilu. Banyak ada beberapa laki-laki yang terbunuh padahal belum berubah kiblatnya. Jadi peristiwa merubah kiblat itu kalau enggak salah waktu sholat asar. Waktu sholat asar ketika Rasulullah itu tidak di Madinah, tapi kalau enggak salah ini sholat jenazah atau sholat sunnah atau sholat asar, tetapi Nabi tidak sholat di Masjid Nabawi, sedang berkunjung ke wilayahnya Bani Salamah. Bani Salamah ini posisinya sekarang ada di Masjid Qiblatain. Jadi kan lumayan jauh dari Mekah, Madinah ke Masjid Qiblatain itu lumayan jauh. Nabi sedang berkunjung ke Masjid Qiblatain sekarang. Ketika Nabi berkunjung ke Masjid Qiblatain ini asar. Begitu perintah sholat suruh merubah kiblatnya asar, tidak semua umat Islam tahu berita ini. Tidak semua tahu. Yang umat Islam yang ada di Kuba, di Masjid Kuba, antara Qiblatain dengan Kuba itu tidak terlalu jauh kalau kita naik mobil. Tapi zaman dulu ya jauh. Itu beritanya nyampe subuh. Di Masjid Qiblatain itu peristiwa perintahnya asar, berarti ada kelewat maghrib, isya, subuh. Antara itu, antara maghrib sampai asar, ada orang-orang yang sholatnya masih menghadap Baitul Maqdis. Ketika mereka sholatnya masih menghadap Baitul Maqdis, belum pindah ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, mereka terbunuh. Ini kurang lebih ceritanya begitu. Falam nadri mana qulubihim, kata sahabat Barra, falam nadri mana qulubihim, maka kami tidak tahu kami ini gimana, mereka itu terus kasusnya koyok piye. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian semua. Artinya walaupun saat itu kalian sholat ngadepnya salah karena sudah dipindah, tetapi karena kalian sholat berdasarkan iman kalian, Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian, alias tetap diterima. Al-munasabah bainal ayah. At-tafsir wal bayan. Mahadallahu ta'ala li tahwilil qiblah fi hazil ayat. Dalam ayat ini Allah menyiapkan umat Islam, menyiapkan Rasulullah untuk pindah kiblat. Wa abana sabab, dan menyerangkan sebab-sebabnya. Wa qadha ala ma alima subhanahu min zuhuri tirabat iddat tahwil, dan Allah memutuskan berdasarkan apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan munculnya kekacauan, kegoncangan ketika terjadinya perubahan, karena Allah tahu nanti pasti geger, maka umat Islam dikasih dulu pemberitahuan, persiapan, hatta la yufaja'ul muslimuna
bisyai'in min hamalat tashwish wan naqd wat tashkik, sehingga umat Islam itu nanti enggak kaget ketika akan terjadi rombongan, gelombang-gelombang kritikan, pengacauan. Jadi nanti ini ayat ini belum ada goncangan, tetapi nanti akan ada goncangan yang sangat kuat dan umat Islam wis dikandani dhisik sama Gusti Allah. Fa'awdaha ta'ala anna sufaha al-ahlam wa du'afal uqul wal iman min tawaifil yahud wal musyrikin wal munafiqun sayakuluna munkirina muta'ajjibina. Dan Allah menjelaskan bahwasanya nanti akan banyak orang yang pendek akalnya, lemah imannya, golongan Yahudi, Nasrani, munafik, yang akan mengatakan dengan nada ingkar dan nada mengejek, takjub tapi ngejek, ayyu syai'in sarrafal muslimina an qiblatihim allati kanu 'alaiha wa hiya qiblatul anbiya wal mursalin. Jadi mereka menggunakan bagaimana sih, apa yang membuat orang Islam itu pindah dari kiblat yang dulu itu, kenapa? Padahal Baitul Maqdis itu kiblatnya para nabi dan kiblatnya Rasul. Iya enggak? Lo kiblatnya nabi dan kiblatnya Rasul, mereka pindah, terus mau ngikuti siapa? Logika yang mereka tanamkan masuk, Pak. Ketika mereka menggunakan logika itu, sedangkan Ka'bah dalam riwayat nanti saya lupa ada, kalau dari awal Nabi itu, sebuah riwayat dari awal Nabi itu sholatnya memang menghadap Baitul Maqdis dari awal. Bahkan ketika di Mekah Nabi itu sholatnya menghadap Baitul Maqdis, menghadap Palestina. Maka tapi Nabi dari awal juga kepingin sholatnya ngadep Ka'bah. Maka Nabi itu dalam tanda kutip ngakali, ketika sholat mengambil arah Mekah itu ada di tengah-tengah. Jadi menghadapnya ini Mekah, Ka'bah, ini Baitul Maqdis. Nabi itu enggak sholat di sini ngadep begini mungkuri Ka'bah, mboten. Tapi Nabi sholat di sini menghadap Ka'bah juga menghadap Baitul Maqdis. Itu disiasati sama Nabi karena Nabi dari awal pingin sholatnya menghadap Ka'bah. Lah ketika disuruh berubah, orang-orang baik musyrik, orang-orang Yahudi, orang munafik, enak Pak ngentahine. Lho, Baitul Maqdis iku salat kiblate para nabi dan para rasul. Lah Ka'bah itu lagi kiblate sapa? Nah, karena dulu Ka'bah itu kiblatnya orang musyrik. Dulu sebelum Islam, Ka'bah itu tempat kiblatnya orang musyrik yang menyembah berhala-berhala di sekitarnya Ka'bah. Ada 365 berhala yang dimana namanya Lata, Uzza, Manat, Hubal dan sebagainya. Orang Arab dulu itu haji, beribadah di Ka'bah. Itu orang musyrik. Nah, orang-orang yang beragama Yahudi, Nasrani itu sholatnya menghadap Baitul Maqdis. Maka ketika disuruh pindah menghadap Ka'bah, ngentah ini enak wis wong Yahudian, wong Yahudi kulo. Kok sopo sing ngomong iku lho sapa? Iki lho kiblate Nabi, kiblate Rasul, dikongkon pindah nang kiblate wong musyrik. Uteke nang ndi? Bahasa kasaran kalau bahasa uteke nang ndi? Maka dari awal Allah sudah memberitahukan, sing gak duwe utek iku wong sing ngomong iku mang.
Sing gak duwe utek iku wong iku mang sampeyan kabeh bener. Mergo apa? Sing merintahno Gusti Allah. Amal Yahud wa amal musyikun. Kenapa sih fa'ahama tarkal itijal? Amal Yahud kenapa dia mengkritik? Karena orang Yahudi itu tidak suka kiblat mereka itu ditinggal oleh orang Islam. Kalau orang musyrikin kenapa? Wa amal musyikun faqasadu at-ta'an fid din wa ra'au al-da'iya litawajjuh fil halain. Orang musyrik kenapa mereka mengkritik? Ya mereka sebenarnya tidak suka, ingin mencacat, ingin menyacat, apa ya bahasanya, menyacat agama. Pada dasarnya mereka tidak suka menghadap kiblat manapun, mereka tidak suka karena mereka pinginnya ya mereka umat Islam dan yang lain tidak beragama dan tidak sholat menghadap kemanapun. Wa amal musyrik wa amal munafiqun fasya'nuhum intihazul fursah li zar'i syukuk fid din. Sedangkan orang-orang munafik, mereka ini tujuannya apa? Mereka mencari peluang untuk menanamkan keraguan dalam beragama. Wa muhawalatul ib'ad anhu bisababi hadzal taghyir, dan mencoba untuk menjauhkan dari agama karena sebab perubahan ini. Wa adamul istiqrar, dan tidak adanya menetap, pindah-pindah. Mereka pinter memainkan logika, memainkan bolak-balik kata. Faradallahu alaihim jami'an bi annal jihad kulluha lillah. Maka Allah membantah mereka, menjawab mereka bahwasanya semua arah itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yu'akkidu dzalika ayyashadar rasul ala ummati muhtajan summa khataballahu al-mu'minin mumtannan wa mutafaddalan alaihim qailan lahum. Kemudian Allah membicarai umat Islam dengan memberikan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang terutama dengan menggunakan wa kadzalika ay kama hadainakum ila syiratul mustaqim wa dinul Islam, dan seperti yang aku tunjukkan kepada kalian semua jalan yang lurus yaitu agama Islam. Wa hawalnakum ila qiblati Ibrahim alaihissalam wakhtarnahum lakum, dan kami memindahkan, mengalihkan, merubah kiblat kalian menuju kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kami pilihkan Ka'bah untuk kalian semua. Ja'alnal muslimin, selain menjadikan itu ja'alnal muslimin khiyaran adulan, kami jadikan orang muslimin adalah pilihan yang lurus, yang tengah-tengah. Fahiya khiyarul umam wal wasat fil umuri kulliha. Maka orang Islam adalah sebaik-baik umat yang tengah-tengah dalam segala-galanya, dalam segala permasalahan. Wa min ghayati hadhil wasita wa samratu, dan di antara tujuan target inilah tengah-tengah
dan buahnya adalah ayyakunal muslimuna syuhada'a 'alal umami as-sabiqa yaumal qiyamah, bahwasanya nanti umat Islam itu akan menjadi saksi terhadap umat-umat terdahulu di hari kiamat. Fahum yashhaduna anna rusulahum ballagathum da'watallah. Umat Islam menyaksikan bahwasanya utusan mereka telah menyampaikan dakwanya kepada Allah. Fafarratal madiyun fi jambillahi wa akhladu ila lazzat wa harrama ar-ruhaniyun anfusahum min at-tamattu'i bi halal at-tayyibat fa waqa'u fil haram wa kharaju min. Jadi nanti umat Islam, saya lupa di sebelah mana, nanti misalnya didatangkanlah Nabi Nuh. Nabi Nuh didatangkan, ditanya, wahai Nuh, kamu sudah sampaikan enggak risalahku? Sudah kamu sampaikan enggak ajaranku kepada umatmu? Sudah ya Allah. Lalu ditanya umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Nuh, bener enggak sih Nabi Nuh itu sudah menyampaikan dakwanya? Belum ya Allah, belum. Jadi antara Nabi Nuh yang mengatakan sudah, antara umatnya yang mengatakan belum. Lalu saksi yang lain didatangkan adalah umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad akan dijadikan saksi dan jadi pedoman. Umat Islam, umatnya Muhammad, bener enggak Nabi Nuh sudah menyampaikan risalahnya, menyampaikan dakwanya? Maka umat Islam mengatakan sudah ya Allah. Jadi umat Islam itu nanti syuhada'a, akan menjadi saksi terhadap semuanya. Sampun mendekati maghrib, mudah-mudahan bermanfaat. Monggo kita tutup pengaosan di bulan Ramadan ini kalian sareng-sareng donga dumateng Gusti Allah, mugi-mugi napa ingkang kita niatkan, napa ingkang kita ibadahi mulai wudu, salat kita dipuntrami kalian Allah Subhanahu wa taala.